Puji Tuhan, kita jumpa lagi saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian buat Tuhan, juga sebagai ungkapan hati dan doa kita kepadanya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Saudara-saudara, saya akan membacakan cuplikan peristiwa saat murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, mari frasa bunyi seperti tiupan angin keras dalam ayat yang kedua ini kita bandingkan dengan perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang terdapat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menggembusi mereka, murid-muridnya, dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, angin
adalah udara yang bergerak dari satu tempat yang tekanan atmosfernya tinggi ke satu tempat yang tekanan atmosfernya lebih rendah. Angin atau udara dalam bacaan firman yang kita baca ini, saudara, adalah merupakan metafora daripada Roh Kudus. Kebenaran apa yang terkandung dalam metafora angin ini? Ada beberapa kebenaran yang akan saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, angin atau udara adalah pemberi kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudara, sebagaimana angin atau udara memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup, demikianlah kehidupan rohani kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, maka kehidupan rohani kita akan kering dan segera mati. Kebenaran yang kedua, bila kita berada di suatu ruangan yang tertutup rapat, saudara, maka nafas kita akan terasa pengap dan sesak. Namun pada saat kita membuka jendela lebar-lebar, maka kita merasakan kesegaran yang luar biasa. Dikarenakan pada saat kita membuka jendela, maka angin atau udara akan menerobos masuk dan memenuhi seluruh ruangan di mana kita berada. Demikianlah hidup kita akan merasakan kesegaran apabila Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Kebenaran yang ketiga, tanpa hembusan angin, maka bara api akan padam. Saudara, demikianlah juga tanpa Roh Kudus, semangat kita, gairah hidup kita juga akan padam. Tetapi apabila Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka apapun yang terjadi, kita akan tetap semangat, kita akan tetap bergairah, karena Roh Kudus yang membuat semuanya itu di dalam kehidupan kita. Kebenaran yang keempat, saudara, angin yang besar mampu mencabut pohon yang besar sampai ke akar-akarnya. Demikianlah Roh Kudus mampu mencabut segala sesuatu yang tidak ditanam oleh Bapa yang tertanam di dalam diri kita, saudara. Apa saja tanaman yang tertanam di dalam diri kita, namun yang tidak pernah ditanam oleh Bapa yang di sorga. Di antaranya adalah kepahitan, juga kebencian, perasaan dendam, kejengkelan, kemarahan, putus asa, mudah curiga, kepala batu, kebebalan, roh yang tidak mau mengampuni. Itu semua adalah merupakan tanaman liar yang tumbuh, yang akan dicabut oleh Bapa. Oleh karena itu, ketika semuanya itu ada pada kita, kita minta Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita, untuk mencabut tanaman-tanaman itu sampai ke akar-akarnya. Kebenaran yang kelima, saudara, sebagaimana angin mendorong kapal layar untuk sampai ke tujuan, demikian juga Roh Kudus akan menghantar kita sampai ke sorga sebagai tujuan akhir hidup kita selama kita berada di dalam dunia ini. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarku, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu,
buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh Kudus, kami sungguh harus mengakui dalam seluruh segi kehidupan kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Kami sangat perlu Engkau Roh Kudus. Sebab tanpa Engkau, maka kami akan padam. Semangat hidup kami tidak ada. Kami tidak bisa menikmati kesegaran dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus, oleh karena itu penuhi kami. Penuhi kami dan kuasailah hidup kami Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.